muslimin di Kufah itu pernah sangat tersiksa, tertekan sekali karena dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan dia adalah pedangnya Bani Umayyah, ketegasannya yang luar biasa, sehingga akhirnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi boros menumpahkan darah. Pemerintah diktator telah menjadi perdebatan dan kritik sepanjang sejarah. Niccolo Machiavelli, seorang filsuf politik Italia abad ke-16, dianggap sebagai peletak teori kekuasaan totaliter dalam karyanya yang terkenal, The Prince. 8 abad sebelum Machiavelli merumuskan ide pemerintahan totaliter, Hajjaj bin Yusuf telah menerapkan konsep otoritarianisme dalam praktek politik secara sempurna. Tidak heran apabila buku-buku sejarah selalu mengaitkan Hajjaj bin Yusuf dengan kediktatoran seorang pemimpin. Tumbuh sebagai penghafal Quran, tampuk kekuasaan membawanya sebagai orang yang paling berlumuran darah di zamannya. Kebengisannya belum pernah dilihat umat Islam sebelumnya. Mengapa ia bersikap sangat bengis melampaui batas kemanusiaan? Ahli Quran dari Taif. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dilahirkan di daerah Taif pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Ia dibesarkan di keluarga yang terhormat dari kalangan Bani Thaqif. Ayahnya adalah seorang ulama penghafal Quran. Tumbuh dalam lingkungan yang Qurani, masa kecil hingga remaja Hajjaj dihabiskan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan didikan sang ayah, Hajjaj pun berhasil menghafal Al-Quran secara sempurna, 30 juz. Masa kanak-kanak yang ia habiskan di Taif sangat berpengaruh terhadap kefasihannya berbahasa. Di sana juga, ia bergaul dengan kabilah Huzail, kabilah Arab yang paling fasih dalam berbahasa. Setelah ditempa dengan baik, Hajjaj tumbuh menjadi seorang orator yang memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa. Dari sinilah tumbuh bakat kepemimpinannya. Kecintaannya pada Al-Quran terus melekat pada dirinya. Bahkan ketika ia menjadi penguasa, Hajjaj dikenal sangat memuliakan Ahlul Quran, bersedekah untuk keperluan mereka, dan sangat memperhatikan madrasah-madrasah Quran yang berdiri. Tidak hanya itu, sejarah juga mencatat jasanya yang menambahkan baris tanda baca atau harokat dalam mushaf Al-Quran. Pada awalnya, mushaf Al-Quran yang disusun pada masa Khalifah Utsman tanpa titik-titik huruf dan tanda baca. Tetapi, setelah berkembang luasnya agama Islam hingga keluar bangsa Arab, bahasa Arab mulai bercampur dengan bahasa penduduk-penduduk yang ditaklukkan umat Islam. Ini telah menyebabkan berbagai kesalahan dalam penggunaan bahasa Arab, dan begitu juga dengan pembacaan Al-Quran. Khalifah Abdul Malik bin Marwan kemudian menugaskan Hajjaj bin Yusuf untuk memberikan titik sebagai pembeda antara satu huruf dengan lainnya. Misalnya, huruf ba dengan 1 titik di bawah, huruf ta dengan 2 titik di atas, dan sa dengan 3 titik di atas. Pemberian tanda baca ini memudahkan umat Islam sampai sekarang. Itu artinya, setiap muslim yang membaca mushaf Al-Quran, pahalanya akan mengalir sampai ke Al-Hajjaj. Para sejarawan pun mencatat pembagian mushaf Al-Quran menjadi 30 juz dilakukan atas perintah Al-Hajjaj bin Yusuf ketika menjadi gubernur Irak. Pedang kekuasaan. Pada pertengahan abad ke-7, dinasti Umayyah berdiri di tengah-tengah kisruh politik. Konflik sepeninggal para Khulafaur Rasyidin itu telah membelah pemerintahan umat Islam. Hajjaj bin Yusuf memilih berpihak kepada Bani Umayyah. Ia menyerahkan loyalitasnya dan bersedia mempertahankan pemerintahan yang ia anggap paling sah itu.
Masalah yang dihadapi dinasti Umayyah pada awal kekuasaannya adalah ketidaksetiaan mandat penduduk Mekah dan Madinah terhadap para khalifah mereka. Kondisi ini diperparah dengan munculnya Abdullah bin Zubair sebagai simbol perlawanan masyarakat Mekah yang mendapat dukungan besar mayoritas umat Islam. Luas wilayah kekuasaan Abdullah bin Zubair bahkan pernah melebihi Daulah Umayyah. Dari Yazid bin Muawiyah sampai Marwan bin Hakam, tidak ada yang mampu menaklukkan Abdullah bin Zubair. Barulah setelah Abdul Malik bin Marwan naik tahta, Abdullah bin Zubair takluk. Aktor penting dalam penumpasan ini adalah Hajjaj bin Yusuf. Abdul Malik memilih Hajjaj sebagai panglima perang karena Hajjaj dikenal sebagai orang yang keras, memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, dan pantang menyerah. Meskipun penaklukan Abdullah bin Zubair menimbulkan peristiwa menyesakkan bagi umat Islam, Ka'bah hancur akibat tertimpa ketapel api pasukan Hajjaj. Hajjaj diketahui hanya berfokus pada kepentingan negara Umayyah, menjaga teritorialnya, menumpas oposisi dan para penentangnya. Meskipun tindakan tersebut dianggap tidak bermoral, dalam jiwa pemimpin diktator memang telah terpatri bahwa tujuan politik harus diutamakan daripada moralitas. Sikap ini semakin berbahaya apabila tujuan politik yang dilakukan dengan cara kotor itu mengatasnamakan kepentingan negara. Di luar itu semua, Hajjaj telah berhasil menyatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan di bawah Abdul Malik bin Marwan. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya, Khalifah melimpahkan kekuasaan Hijaz ke tangan Hajjaj bin Yusuf. Dengan demikian, kekuasaan Mekah, Madinah, ditambah Yaman berada di tangan Hajjaj, gubernur bertangan besi yang sangat ditakuti. Setelah pasifikasi tanah Hijaz, penguasa Umayyah mengarahkan perhatiannya ke Irak. Irak adalah sebuah wilayah luas yang sedang mengalami gejolak dan kekacauan. Orang-orang Khawarij terus membuat makar di wilayah ini, sehingga stabilitas sulit dicapai. Kufah dan Basrah diketahui menjadi pusat gerakan Khawarij yang mengorganisir berbagai gerakan pemberontakan. Khawarij adalah kelompok yang muncul pada saat konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kelompok ini menyalahkan kedua pihak yang bertikai. Mereka kemudian memilih menjadi kelompok tersendiri dan menganggap merekalah yang paling benar. Hajjaj dianggap satu-satunya orang yang mampu mengatasi kekacauan Irak saat itu. Ia kemudian dimutasikan dari Hijaz ke Irak. Pidato pertamanya sebagai gubernur Irak langsung berisi ancaman terhadap orang-orang yang merusak stabilitas Irak. Ia mengecam penduduk kota Kufah yang minim loyalitas kepada pemimpinnya, sehingga menjadi tempat yang subur bagi gerakan Khawarij. Hajjaj berhasil menuntaskan banyak pergolakan yang terjadi di wilayah Irak, membungkam oposisi dengan cara yang kejam. Seringkali tuduhan dan cap sebagai pemberontak dilakukan Hajjaj secara subjektif, bahkan serampangan. Mereka yang hanya kritis terhadap pemerintahan langsung dicap pemberontak, kemudian ditangkap dan dibunuh, tidak peduli rakyat biasa atau ulama sekalipun. Atas nama loyalitas dan pengabdian, Hajjaj tak segan-segan melakukan manuver politik yang berlumuran darah. Siapapun yang tidak sejalan dengan konsep pemahamannya tentang cinta dan loyalitas kepada negara akan langsung distempel olehnya sebagai Khawarij dan pemberontak yang halal darahnya. Lalu berlanjutlah dengan pembantaian demi pembantaian. Tangan sang gubernur. Ketika menjadi gubernur Mekah, Hajjaj membangun kembali Ka'bah yang hancur oleh pasukannya sendiri, sehingga ia tercatat sebagai salah satu penguasa yang merenovasi Ka'bah. Hajjaj membangun kembali Ka'bah
seperti sebelum Abdullah bin Zubair mengubahnya. Ia mengembalikan Hijr Ismail keluar bangunan Ka'bah. Meskipun diketahui Ka'bah yang dibangun kembali oleh Abdullah bin Zubair adalah bentuk Ka'bah yang paling sesuai dengan keinginan Rasulullah. Sementara di Irak, setelah pergolakan dapat ia atasi, Hajjaj mulai mewujudkan pembangunan fisik dan infrastruktur. Pembangunan gedung pemerintahan, fasilitas umum dan kesehatan. Sungai-sungai di Irak yang kala itu tidak memiliki jembatan, dibuatkan Hajjaj jembatan untuk mempermudah masyarakat. Di masanya, pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Terlebih ia menerbitkan dan menetapkan mata uang yang seragam di berbagai daerah kaum muslimin. Sebagai seorang administrator, Hajjaj sangat selektif dalam rekrutmen pegawai pemerintahan. Ia benar-benar menunjuk orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ia membenci korupsi dan gaya hidup bermewah-mewahan. Ia sendiri dikenal memilih hidup sederhana. Hajjaj tidak pernah menggunakan harta kekayaan atau fasilitas negara untuk kesenangannya. Saat mati, ia hanya meninggalkan harta yang sangat sedikit. Dalam hal ekspansi kekuasaan umat Islam pada masa Umayyah, Hajjaj berhasil menaklukkan banyak wilayah dan menyebarkan Islam ke penduduknya. Daerah yang ditaklukkannya meliputi wilayah Pakistan, India, Asia Tengah, hingga perbatasan kota-kota Cina. Di antara wilayah taklukannya itu, ada suatu daerah yang bernama Bukhara. Kelak, dari penaklukan Hajjaj terhadap Bukhara, lahirlah seorang imam besar di bidang hadis, yakni Imam Bukhari. Hajjaj bin Yusuf adalah pribadi penuh kontroversi. Ada yang mencela dan ada yang memuji dari sisi-sisi tertentu. Dua sisi paradoks Hajjaj ini masih menimbulkan keganjilan hingga saat ini. Namun para sejarawan Islam sepakat bahwa Hajjaj adalah seorang pemimpin keras dan sangat mudah menumpahkan darah. Meskipun dengan kebijakannya ini, ia berhasil membuat wilayahnya menjadi aman. Suatu pencapaian yang tidak bisa didapatkan oleh para pemimpin sebelum dirinya. Hajjaj adalah konsep nyata dari ide pemerintahan totaliter yang menggunakan kekuasaan mutlak untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dia percaya bahwa ketegasan, otoritas, dan kemampuan untuk menjaga stabilitas adalah faktor penting agar penguasa tetap kuat dan efektif.